Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa masyarakat di Pulau Komodo bisa hidup begitu harmonis dengan hewan purba yang tampak menyeramkan itu? Ternyata ada sebuah legenda yang menjadi jawabannya, sebuah kisah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ini adalah legenda Putri Naga dan asal mula mengapa Komodo begitu dihormati. Mari kita mulai ceritanya. Dahulu kala, di tanah Flores yang indah, bertahtalah seorang raja yang bijaksana. Suatu hari, permaisurinya melahirkan sepasang anak kembar. Namun, kebahagiaan istana seketika berubah menjadi kebingungan dan ketakutan. Anak pertama adalah seorang pangeran yang tampan dan sehat. Diberi nama Gerong, tapi anak kedua sungguh di luar nalar. Dia terlahir bukan sebagai manusia, melainkan seekor naga kecil, yang kita kenal sekarang sebagai Komodo. Raja diliputi rasa malu dan cemas yang luar biasa. Bagaimana mungkin seorang raja memiliki anak perempuan berupa seekor naga? Apa kata dunia jika rahasia ini terbongkar? Nama baik kerajaan akan hancur lebur. Dalam keputusasaannya, sang raja mengambil keputusan yang berat. Ia memanggil para pengawal setianya dan memerintahkan mereka untuk membawa putri naga itu ke sebuah pulau terpencil yang tandus, yang kelak dikenal sebagai Pulau Komodo. Di sana, bayi naga itu ditinggalkan sendirian di tengah belantara, jauh dari pandangan dunia. Rahasia ini terkunci rapat di dalam istana. Hanya satu orang yang tahu kebenarannya, yaitu Gerong, saudara kembarnya. Sang raja melarang keras Gerong untuk menceritakan hal ini kepada siapapun selamanya. Waktu pun berlalu. Bertahun-tahun kemudian, Gerong tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah perkasa. Ia sangat lihai dalam berburu dan sering menjelajahi hutan untuk mengasah kemampuannya. Rasa penasarannya membawa Gerong berlayar menyeberangi lautan, hingga akhirnya ia tiba di pulau terpencil tempat saudara kembarnya dibuang. Tentu saja, Gerong tidak tahu menahu tentang hal ini. Baginya, ini hanyalah sebuah pulau liar yang penuh dengan tantangan berburu. Dengan busur dan tombak di tangan, Gerong mulai menjelajahi hutan lebat di Pulau Komodo. Tak lama, keahliannya membuahkan hasil. Ia berhasil menaklukkan seekor rusa besar. Saat ia hendak mengambil hasil buruannya, dari balik semak-semak muncul seekor komodo raksasa. Komodo betina itu menatap tajam ke arah rusa yang sama, seolah mengklaimnya sebagai miliknya. Naluri Gerong sebagai pemburu langsung bangkit. Ia melihat komodo itu sebagai ancaman dan saingan. Tanpa ragu, ia mengangkat tombaknya tinggi-tinggi, bersiap untuk menghabisi nyawa makhluk raksasa itu. Ia sama sekali tidak menyadari siapa sebenarnya komodo yang ada di hadapannya. Ia hanya melihat seekor binatang buas yang mengancam hasil buruannya. Namun, tepat saat Gerong hendak melemparkan tombaknya, sebuah suara lembut namun tegas menghentikannya. "Berhenti, anak muda. Jangan kau sakiti naga itu." Gerong terkejut bukan kepalang. Ia menoleh ke sumber suara dan melihat sesosok wanita tua misterius yang seluruh pakaiannya berwarna putih bersih. Wajahnya keriput namun memancarkan aura kebijaksanaan dan ketenangan. Wanita itu adalah peri penjaga Pulau Komodo, roh yang melindungi seluruh kehidupan di pulau itu. Gerong masih dalam keterkejutannya menjawab dengan nada sedikit kesal. "Mengapa aku tidak boleh menyakitinya? Dia adalah binatang buas yang mau mencuri hasil buruanku." Wanita tua itu hanya tersenyum. Sebuah senyuman yang penuh dengan kesedihan. "Sabar, anak muda. Tahan amarahmu. Ada alasan mengapa kau tidak boleh melukainya." Wanita itu mendekat dan menatap Gerong dengan dalam.
tahukah kau bahwa naga yang ada di hadapanmu itu adalah saudara kembarmu sendiri? Dunia Gerong seakan runtuh mendengar kata-kata itu. Saudara kembarnya, bagaimana mungkin? Ia teringat akan bisikan-bisikan masa kecilnya tentang seorang putri yang hilang. Wanita tua itu lalu menceritakan segalanya. Ia mengungkap rahasia yang selama ini dikubur oleh sang ayah. Ia bercerita tentang seorang putri raja yang lahir dalam wujud seekor naga, yang kemudian dibuang ke pulau ini untuk menutupi aib keluarga. Namanya Orah, lanjut sang peri. Dialah Orah, saudari kembarmu. Takdir telah membawamu kembali kepadanya hari ini, bukan untuk saling menyakiti, tetapi agar kau bisa melihatnya dan mengingat kembali ikatan darah yang tak akan pernah bisa putus di antara kalian berdua. Mendengar kebenaran itu, hati Gerong hancur. Rasa marah dan kesalnya seketika berubah menjadi penyesalan yang mendalam dan kesedihan yang tak terhingga. Tangannya yang tadi kokoh memegang tombak, kini gemetar. Tombak itu pun jatuh ke tanah dengan suara denting yang pelan. Gerong menatap lekat-lekat mata Komodo besar di hadapannya. Di sana, di sorot mata hewan purba itu, ia tidak lagi melihat seekor binatang buas. Ia merasakan sebuah ikatan batin yang sangat kuat, sebuah koneksi yang hanya bisa dirasakan oleh saudara sedarah. Komodo itu, Orah, balas menatapnya dengan tenang. Seolah ia mengerti semua yang terjadi. Tidak ada lagi ketegangan. Yang ada hanyalah momen pertemuan kembali dua saudara yang telah terpisah oleh takdir. Sejak hari yang mengubah hidupnya itu, Gerong bersumpah pada dirinya sendiri. Ia berjanji tidak akan pernah lagi mengangkat senjata untuk menyakiti Komodo. Ia juga berjanji akan melindungi mereka. Dengan hati yang baru, Gerong kembali ke desanya. Ia mengumpulkan seluruh penduduk pulau, dari Komodo hingga Rinca, dan menceritakan kisah yang sebenarnya. Dengarkan aku, saudara-saudaraku, kata Gerong dengan lantang. Komodo yang hidup di pulau ini bukanlah binatang buas biasa. Mereka adalah saudara kita. Mereka adalah keturunan Orah, putri yang hilang. Kita harus menghormati mereka, melindungi mereka, dan hidup berdampingan dengan damai. Pesan Gerong meresap ke dalam hati setiap orang. Sejak saat itulah, masyarakat asli di Pulau Komodo dan sekitarnya memandang Komodo bukan sebagai hewan, melainkan sebagai saudara. Mereka tidak pernah memburu atau menyakiti Komodo. Mereka hidup dalam keharmonisan, berbagi tanah dan sumber daya dengan makhluk yang mereka sebut Orah. Kisah inilah yang menjadi dasar filosofi hidup mereka hingga hari ini. Legenda Putri Naga mengajarkan kita sebuah pelajaran yang sangat penting tentang keharmonisan antara manusia dan alam. Setiap makhluk di bumi ini memiliki hak untuk hidup dan harus kita hormati. Lebih dari itu, kisah ini juga mengingatkan kita akan kekuatan ikatan keluarga dan betapa pentingnya untuk selalu berpegang pada kebenaran. Terima kasih sudah menyimak cerita rakyat yang indah ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran berharga darinya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.